Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon buruh penggerak Angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Perkenalkan, saya Dian Hentia SPD, berasal dari SD Negeri Hanum 3 Kecamatan Dayuluhur. Saya Erna Nurhayati SPD dari SD Negeri Ciwalet 03 Kecamatan Dayuluhur. Dan saya Marati Soliha SPDI dari SD Negeri Cipari 02 Kecamatan Cipari. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Pumar. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Dian, selamat pagi juga. Alhamdulillah baik Bu. Bu Dian sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah, saya juga baik Ibu. Ibu pagi ini ada sesi coaching bersama Bu Ena ya? Benar Bu, saya berencana nanti jam 10-an akan melakukan coaching dengan Ibu Erna. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan nanti. Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Bu Erna. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Iya Bu, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Dian yang sudah bersedia menjadi pengamat saat saya melakukan coaching bersama Ibu Erna nanti Bu. Baik Ibu, sebelum Ibu memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti juga saya akan bertanya kepada Ibu. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Bu. Nah, jadi poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai alur tirta atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur tirta itu kan terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu. Iya benar Bu. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Di situ Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coachee Ibu nanti. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coachee nanti, dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coachee. Nah, apakah sudah jelas Bu rubrik penilaiannya? Iya Bu, sudah jelas. Pada saat melaksanakan coaching nanti, saya berencana akan melakukan sesuai dengan alur tirta Bu. Saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching Bu. Jadi saya rasa sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan. Baik Ibu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu. Baik Bu. Pertama, kompetensi coaching apa sih yang ingin Ibu kembangkan nanti? Ya Bu, jadi pada saat saya melakukan coaching, saya nanti mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagian mana nih yang secara spesifik Ibu ingin saya observasi? Baik Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi, yaitu bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot.
Baik Ibu, berarti fokus kompetensi coaching yang Ibu ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan memajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Ya, benar sekali Ibu. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching? Iya Bu, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar. Dan yang kedua nanti saya bisa mengajukan pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar. Baik Bu, demikian kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silahkan melaksanakan coachingnya bersama Ibu Erna. Nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang telah Ibu laksanakan. Oke Bu, terima kasih sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coachnya dengan Ibu Erna Bu. Iya, baik Ibu. Sampai ketemu lagi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Sama-sama Bu Mar. Assalamualaikum Bu Mar, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Kabar saya alhamdulillah baik. Bu Erna sendiri bagaimana kabarnya? Saya juga baik Bu, alhamdulillah. Bagaimana nih, ada yang bisa saya bantu Ibu Erna? Iya Bu, mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar Bu. Ya. Tidak apa-apa Bu. Bu Erna mau menyampaikan apa nih? Begini Bu, saya sebenarnya punya sedikit keluhan tentang perilaku siswa di sekolah saya, terutama yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan sekolah Bu. Jadi, mayoritas siswa di sekolah saya itu masih punya kebiasaan buruk, yaitu buang sampah di sembarang tempat. Kemudian, suka merusak tanaman yang ada. Akibatnya, ya lingkungan sekolah menjadi kurang nyaman dan kurang sehat juga Bu. Jadi Ibu mau membicarakan tentang kebiasaan buruk siswa yang kurang peduli terhadap lingkungan ya Bu ya? Iya Bu, itu masalah yang sekarang saya hadapi di sekolah Bu, baik di kelas saya maupun di kelas yang lain. Baik Bu, sekarang kita hanya punya waktu sebentar ya Bu ya. Kira-kira Bu Erna ingin mendapatkan apa dari percakapan kita hari ini Bu? Intinya, saya ingin merubah kebiasaan buruk yang dilakukan para siswa di sekolah saya, Bu. Karena menurut saya menjaga lingkungan itu sangatlah penting, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Oke, merubah kebiasaan buruk siswa yang mengotori lingkungan ya Bu ya? Iya, Bu, seperti itu. Oh iya, sekarang kalau menurut pendapat Ibu Erna, kira-kira kebiasaan siswa yang baik itu dalam menjaga lingkungan seperti apa, Bu? Ya, menurut saya kebiasaan yang baik itu ya yang pertama pastinya membuang sampah pada tempatnya, kemudian membersihkan lingkungan yang kotor dengan menyapu atau mengepel, lalu menjaga tanaman agar tidak rusak, serta menjaga fasilitas lain yang ada di sekolah agar lingkungan tetap nyaman dan asri, Bu. Oke, tadi kebiasaan yang baik menurut Bu Erna itu yang pertama membuang sampah pada tempatnya ya Bu ya. Iya. Kemudian membersihkan lingkungan yang kotor dengan menyapu, mengepel, dan menjaga tanaman agar tidak rusak serta menjaga fasilitas lain yang ada di sekolah supaya lingkungan tetap nyaman dan asri ya Bu ya. Iya. Dari cerita tadi, menurut Bu Erna, kalau nilai antara 1 sampai 10, kira-kira siswa di sekolah Ibu Erna itu ada yang dinilai berapa nih Bu dalam kepedulian terhadap lingkungan? Sebenarnya macam-macam sih Bu, ada yang tinggi, ada juga yang rendah. Tapi menurut saya rata-rata ada di rentang nilai 4 Bu. Mereka itu sebenarnya ada juga yang memiliki tingkat kepedulian lebih tinggi dari yang lainnya, tapi mayoritas masih kurang peduli akan lingkungan seperti itu Bu. Oke. Dalam kondisi seperti ini,
mungkin kalau Bu Erna menginginkan mereka berada di angka 10 ya Bu ya, Iya. sepertinya masih sulit. Iya ya Bu ya. Iya. Tapi sekarang paling tidak Ibu Erna itu mengharapkan mereka itu ada di nilai berapa nih Bu? Mungkin saya berharap mereka ada di nilai 8 Bu, paling tidak. Ada di angka 8 ya Bu. Iya. Kira-kira apa nih Bu yang Bu Erna bisa lakukan untuk meningkatkan kepedulian para siswa hingga berada di angka 8 Bu? Sebenarnya saya juga masih berpikir Bu, sebenarnya apa saja yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan ini Bu? Oke Bu. Sekarang menurut Ibu Erna, siswa itu keinginannya bagaimana sih Bu agar mereka itu dapat bersemangat dalam menjaga lingkungan mereka? Sebenarnya mungkin mereka membutuhkan sosialisasi yang khusus tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan, dimulai dari lingkungan rumah sampai lingkungan sekolah. Nah, kalau enggak, mereka mungkin bisa menanam tanaman hias sendiri di sekolah agar mereka lebih menyayangi tumbuhan dan tidak merusaknya. Selain itu, sekolah juga bisa menambah fasilitas untuk memudahkan mereka membuang sampah. Dan untuk menambah semangat dan mengingatkan mereka, guru bisa membuat poster atau slogan di sekitar sekolah yang berisi tentang pentingnya menjaga lingkungan sekolah. Menurut saya mungkin seperti itu, Bu. Oh iya, baik Bu. Itu menurut Bu Erna ya Bu ya. Iya. Kira-kira Ibu Erna itu bisa apa tidak melakukan upaya seperti yang Ibu Erna tadi katakan? Sepertinya saya bisa, Bu. Tentunya harus melalui bantuan dan kerjasama dengan orang lain, terutama rekan sejawat. Iya, Bu. Kalau teman sejawatnya itu gimana Bu? Apakah kira-kira mereka itu akan siap untuk membantu Ibu? Tentunya akan siap, Bu. Mungkin terlebih dahulu saya akan koordinasi dengan atasan saya bahwa kami akan melakukan program untuk meningkatkan rasa kepedulian siswa terhadap pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan, terutama di lingkungan sekolah tempat kami menimba ilmu, Bu. Oh iya, tentunya semua ini akan memerlukan waktu ya Bu Erna ya Bu. Iya. Tapi menurut Ibu upaya apa yang mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat ini Bu? Menurut saya mungkin saya akan segera berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian saya juga akan membentuk rencana aksi bersama rekan-rekan sejawat saya, Bu. Oke, kira-kira Ibu akan mulai kapan melakukannya Bu? Ya, menurut saya minggu depan saat mulai tahun pelajaran baru, saya sudah bisa melakukannya, Bu. Sepertinya saya harus sesegera mungkin memulai program ini. Baik Bu Erna, itu program yang akan direncanakan oleh Ibu Erna ya Bu ya, semoga sukses. Baik Bu Erna, kita sudah berada di akhir percakapan ini ya Bu ya. Menurut Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari bincang-bincang kita hari ini Bu? Yang saya dapatkan berupa solusi, Bu. Pada awalnya saya bingung apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan ini, tapi sekarang saya mendapat gambaran apa yang harus saya lakukan ke depannya, Bu. Saya akan memulainya dengan cara berkolaborasi dengan atasan dan rekan sejawat dalam meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya menjaga lingkungan. Oke, itu yang akan direncanakan Bu Erna Ibu ya. Iya. Mudah-mudahan berjalan lancar. Oke Bu, baik. Kalau begitu kapan-kapan kita akan bercerita lagi ya Bu ya. Iya. Dan saya penasaran nanti hasilnya bagaimana. Iya, baik Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Oke, sama-sama Ibu. Wah, Umar, luar biasa ya coachingnya tadi. Sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat nih Bu, perasaannya bagaimana sudah melakukan coaching? Setelah saya melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Dan saya juga merasa sangat senang Bu, bisa bercerita banyak dengan coaching, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi coach itu bisa tersampaikan.
Baik, Bu Mar. Pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Mar harapkan pada kompetensi coaching itu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Tadi setelah melaksanakan coaching, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur Tirta. Iya, baik Bu. Jadi sudah tercapai ya Bu tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan? Iya Bu, menurut saya sudah. Baik, saya mohon izin nih Bu untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Iya Bu, silakan. Nah, berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang Ibu lakukan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching itu, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya. Dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, selain itu, Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coach Ibu. Artinya, Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh. Dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti yang Bu Mar sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Itu adalah fokus kompetensi yang saya observasi. Menurut saya, Ibu sudah melakukannya dengan sangat baik. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai, Bu Mar. Oke, terima kasih Bu Dian. Saya senang mendengarnya ya Bu. Terima kasih juga atas umpan balik yang sudah Ibu berikan. Sama-sama Bu Mar. Nah, Bu Mar, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya, Bu? Baik Bu, jadi saya di sini berencana ke depannya ya Bu ya, untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya itu saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching, dan coaching bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya Bu. Baiklah Bu Mar, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya Bu. Baik Bu. Semoga saja Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan, yaitu dengan banyak melakukan praktik coaching. Iya Bu, jadi nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching, sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik, begitu Bu. Amin. Nah, kira-kira ada hal lain lagi tidak Bu yang ingin disampaikan? Saya kira sudah cukup Bu. Oh iya, baik Bu. Terima kasih Ibu telah bersedia memberikan umpan balik dan menerima saran yang saya sampaikan dengan lapang dada. Untuk kedepannya, hasil pengamatan ini bisa kita masukkan ke dalam form supervisi akademik di sekolah, terutama untuk membantu pengembangan diri kita sebagai guru. Nah, Bu Mar, sebagai penutup di sesi perbincangan kita nih, menurut Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari proses kegiatan ini? Menurut saya, proses kegiatan ini telah mampu meningkatkan kemampuan saya, terutama dalam kompetensi menyampaikan pertanyaan yang lebih berkualitas dalam proses coaching seperti itu, Bu. Oh iya, baik Bu Mar. Mungkin sesi ini akan saya akhiri ya Bu. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu Mar. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.